atas beberapa hal terkait diplomasi ekonomi. Hadir pula bersama kita Bapak Cecep sebagai Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, satu tim yang baru dibentuk di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Sebagaimana juga lazimnya, hadir bersama saya Pak Rizal selaku Ketua PLT, Kepala BDSP, untuk berbagi apabila ada hal-hal yang terkait kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri yang perlu kita ketahui sama-sama ketahui, dan juga Saudara Yuda yang akan juga memberikan penjelasan terkait masalah-masalah perlindungan warga. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya untuk lebih menghemat waktu, saya akan mengundang Pak Wakil Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan beberapa hal terkait diplomasi ekonomi. Kami persilakan Pak Wamedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak juru bicara. Teman-teman media sekalian, pada kesempatan ini perkenankan saya menggunakan slide untuk bisa memberikan gambaran secara umum dan latar belakang yang agak lebih lengkap pada pekerjaan ataupun tugas-tugas yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI di seluruh dunia, sehingga teman-teman media memiliki paling tidak insights mengenai apa yang dilakukan. Nanti di kesempatan berikutnya tentu tidak perlu kita lakukan slide presentation seperti ini. Judul yang kami sampaikan dalam pemaparan singkat ini adalah peran Kemlu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Silahkan ditayangkan. Sebelumnya perlu masuk juga di slide berikutnya, memahami latar belakang ataupun konstelasi politik dan ekonomi global untuk kita bisa memahami kenapa diperlukan langkah-langkah khusus yang sifatnya akselerasi atau percepatan. Karena pada kondisi saat ini bisa dikatakan dunia menghadapi disruptive factors yang begitu banyak dan begitu berat terjadi pada saat yang bersamaan. Bahkan ada yang menyebutnya ini sebagai perfect storm, yaitu semua variabel negatif yang mungkin terjadi pada saat bersamaan dan dalam intensitas yang tinggi. Pertama tentu pandemi COVID-19 itu sendiri yang saya rasa tidak perlu elaborasi lebih lanjut, karena teman-teman media tentu lebih paham mengenai hal ini. Kedua adalah resesi ekonomi global. Banyak yang membandingkannya dengan resesi yang disebabkan global financial crisis 10-12 tahun lalu. Ada yang membandingkannya dengan krisis moneter Asia, ada yang membandingkannya dengan depresi global di tahun 1929-1930, tapi saya pikir yang digunakan istilahnya oleh IMF ini yang tepat, a crisis like no other. Artinya dari segi kompleksitas dan intensitas tidak ada presidennya krisis yang kita hadapi saat ini, karena terjadi kondisi resesi global pada saat pandemi, dan nanti saya sebutkan dua hal berikutnya yang juga terjadi bersamaan. Ekonomi global diperkirakan akan menyusut antara minus 4,9% sampai minus 7,5% di tahun ini, dan memang diharapkan rebound agak tinggi di tahun depan, tetapi itu pun tergantung dari seberapa cepat kita bisa mengatasi pandemi, termasuk keberadaan pasokan vaksin. Faktor lain yang juga bersamaan ada pada kondisi global adalah perang dagang antara Amerika dengan RRT yang semula lebih berupa persaingan ataupun keinginan Amerika untuk mengatasi defisit perdagangan barang mereka yang mencapai 500 miliar dolar dengan China. Tetapi sekarang sudah meluas, sudah masuk ke perang dagang yang juga meliputi telekomunikasi, antara lain kita lihat Huawei
baik dari segi operasionalisasi perusahaan itu di negara-negara yang dianggap erat dengan konteks Amerika, tapi juga pelarangan bagi perusahaan-perusahaan Barat untuk melakukan bisnis dengan perusahaan RRT, maupun sekarang sudah melebar lagi juga untuk perusahaan-perusahaan teknologi secara umum, bahkan sudah juga mulai melebar kepada apps companies. Belum lagi proses investasi, akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan RRT di mancanegara, terutama di Amerika, sekarang diawasi dan di scrutinize atau disoroti tajam untuk boleh diberikan, dan juga melebar sampai kepada perusahaan-perusahaan RRT yang masuk dalam pencatatan di bursa saham New York. Jadi kelihatan betul meluas dari segi cakupan trade war itu, dan juga malah melebar ke beberapa negara lain. Kita lihat ada di kawasan kita ataupun di tempat lain. Yang terakhir adalah persaingan geopolitik yang makin tajam. Bedanya dengan trade war yang luas itu masih berkutat pada isu ekonomi semata-mata. Tapi kalau sudah geopolitik berarti non-ekonomi, faktor security, faktor pertahanan, faktor keamanan dan sebagainya. Ini pun perakiraan dari banyak analis akan semakin berat di tahun-tahun depan. Jadi ini yang menjadikan kondisi politik dan ekonomi global menjadi krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Beda dengan di waktu-waktu yang lalu. Lanjut. Nah, ekonomi Indonesia sendiri bagaimana dalam hal kondisi seperti itu? Nah, pemerintah tetap mengharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini positif. Sangat tidak mudah untuk melakukan atau mencapai hal itu, karena kita sadari di kuartal kedua tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh negatif sedikit lebih besar dari 4%. Tapi di lain pihak kita masih punya kesempatan, karena di kuartal pertama tumbuh 2,9% positif, kuartal ketiga kita harapkan bisa tidak sejauh turunnya seperti kuartal kedua, dan kuartal keempat kita harapkan juga ada kemungkinan untuk pemulihan yang lebih baik lagi, sehingga keseluruhan tahun 2020 kita harapkan bisa tetap tumbuh positif walaupun kecil. Kalau itu tercapai, maka Indonesia selain China adalah negara yang berhasil di antara G20 mencapai pertumbuhan positif. 18 lainnya confirm negatif, bahkan ada yang negatifnya sampai double digit, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada perekonomian yang negatif 12%, 15%, tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan itu akan terjadi tahun ini, termasuk di antara negara-negara G20. Dan dengan kemampuan tadi yang tumbuh tetap positif, maka harapannya di tahun mendatang kemungkinan untuk kita bisa pulih dan bahkan tumbuh lebih berkelanjutan juga meningkat. Nah, apa yang diperlukan untuk menjaga ekonomi tumbuh positif di tahun 2020 ini? Tentu ada beberapa hal yang kita perhitungkan dengan ketat, yaitu antara lain perubahan cara pandang dunia, baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan, dalam melihat rantai pasok dunia. Di waktu yang lalu, perusahaan maupun negara sepenuhnya mengandalkan rantai pasok dunia kepada basis efisiensi dan daya saing, sehingga akibatnya banyak sekali rantai pasok industri seluruh dunia bertumbuh hanya kepada satu negara. Dan kemudian saat terjadi COVID-19 membuktikan bahwa struktur rantai pasok yang seperti itu sangat berisiko dan tidak bisa menjamin kepentingan nasional, bahkan membahayakan health security. Termasuk di Indonesia kita hadapi pada bulan Februari, Maret, bahkan sampai awal April. Kita kekurangan pasokan untuk masker, kekurangan pasokan untuk APD,
juga untuk hand sanitizer dan macam-macam, karena bahan bakunya kita impor dan bahkan hampir 100%. Tapi kita bisa perbaiki hal itu dan sekarang kita sudah produksi jauh lebih memadai dan mulai untuk ekspor. Tapi lesson learn-nya adalah tidak bisa lagi membiarkan global value chain terlalu bertumpu pada satu struktur konsentrasi tertentu dan memerlukan diversifikasi. Nah, sehingga di sini Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan posisinya menjadi lebih strategis dalam global value chain ke depan. Lanjut. Nah, untuk itu juga kita memerlukan suatu stabilitas ekonomi yang kuat, dan saya rasa kemampuan kita mengatasi krisis-krisis di waktu yang lalu dan juga apa yang kita lakukan dalam berbagai kebijakan mitigasi yang sudah dilakukan pada tahun ini membawa confidence bagi kita dan juga dunia melihat stabilitas ekonomi Indonesia bisa ditunjukkan dengan penghargaan dalam bentuk rating terhadap obligasi pemerintah Indonesia yang tetap kuat sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Dan itu tentunya juga memperlihatkan kepemimpinan yang efektif, baik untuk menjaga stabilitas ekonomi maupun juga untuk mengatasi pandemi itu sendiri. Lanjut. Nah, sebagai contoh saja, ada sejumlah perusahaan ataupun investor yang sudah confirm dan bahkan mulai melakukan konstruksi ataupun pembukaan persiapan untuk operasinya di Indonesia. Ini saya gambarkan 8 contoh tanpa menyebut nama perusahaannya karena ada aspek confidentiality di situ. Semuanya adalah industri yang merupakan bagian dari global value chain. Jadi dalam hal ini kita mesti melihatnya dalam perspektif yang lengkap. Ini fokusnya adalah untuk memperbaiki apa yang tadi kami sampaikan di slide sebelumnya, posisi Indonesia dalam global value chain bagi industri-industri yang memang memiliki nilai tambah tinggi dan merupakan industri manufaktur. Ada yang sifatnya bagian dari elektronik components, ada yang automotive components, ada yang juga ban sepeda motor, ada yang engineering termasuk die cast untuk miniatur mobil. Nah, ini semua berasal dari banyak negara, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, ada beberapa, Korea, ada dari China sendiri, ada dari Taiwan. Tapi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah confirm melakukan relokasi produksinya dari RRT ke Indonesia. Dan ini yang menjadi fokus kita semua ke depan untuk memperbesar jumlah list ini sendiri. Kalau dari 8 perusahaan ini di total dijumlahkan nilai investasi tahap pertama yang kita harapkan adalah $1 miliar. Lanjut. Nah, bagaimana peran Kementerian Luar Negeri sendiri dalam membangun suatu kemampuan yang lebih kuat bagi keseluruhan tentunya institusi dan pemerintah RI sebagai bagian dari upaya kita untuk percepatan pemulihan ekonomi. Lanjut. Pertama tentu adalah kita harus secara konsisten menyampaikan pesan dan mencapai target dari Indonesia sendiri di tahun 2020 ini. Yang target pertama saya sudah sampaikan tadi bahwa Indonesia tetap akan berupaya mencapai pertumbuhan positif tahun 2020 ini. Kedua adalah secara terus-menerus meningkatkan kapasitas dalam mengatasi pandemi COVID-19. Memang rekor kita untuk hal ini belum sempurna, banyak yang harus terus diperbaiki, tapi beberapa catatan penting saya rasa kemampuan kita memperbaiki kapasitas untuk testing, kemampuan kita memperbaiki kapasitas untuk treatment, penyediaan alat-alat kesehatan di rumah sakit maupun juga jumlah yang sembuh lebih banyak dan juga tingkat kematian fatalitas berkurang.
Tapi di lain pihak kita juga masih harus mencermati dan memperbaiki terus jumlah tingkat pasien ataupun orang yang terpapar atau suspek yang tetap tinggi. Nah, ini hal-hal yang harus kita perbaiki. Dan pesan ketiga adalah pemerintah dan seluruh stakeholders Indonesia siap untuk menyambut investasi ke Indonesia, baik sebagai bagian global value chain maupun yang lain. Saya tadi tidak menyebut yang lain sebab di luar yang menjadi bagian global value chain, banyak investasi yang juga tetap masuk ke Indonesia, apakah di hulu, apakah di hilir, tetapi hal-hal tadi itu memang tentu sudah merupakan tugas utama dari kementerian lembaga seperti BKPM, tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim Investasi, Kementerian SDM, Industri, Perindustrian, dan sebagai pertanian. Tetapi kami fokus ke global value chain investment tadi itu karena kekhasannya yang menjadi bagian dari perkembangan belakangan ini. Lalu juga di Kementerian Luar Negeri sudah dibentuk apa yang kami sebut sebagai Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) yang Pak Cecep adalah sebagai ketuanya, yang intinya adalah melakukan sejumlah langkah-langkah yang konkret, cepat, dan memberikan hasil segera, termasuk apa yang disebut dengan low hanging fruit opportunities. Nah, dalam hal itu beberapa contoh saja yang sudah dan sedang dilakukan terus-menerus, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, tentu dengan perwakilan Indonesia di Australia, kita mendorong pemanfaatan dari Indonesia-Australia SEPA dengan memberikan list bukan saja produk yang unggul ataupun potensi bisa diekspor ataupun kerjasamakan dengan Australia, tapi juga lengkap dengan catatan siapa produsennya, siapa eksportirnya, dan sebagainya. Lalu juga mendorong preferential trade agreement antara Indonesia dengan 13 negara lain yang merupakan mitra kita, utamanya adalah mitra potensi yang memang selama ini harus semakin tingkatkan dan dioptimalkan hubungan ekonomi dan dagang dengan mereka. Lalu kami sendiri sudah melakukan pemetaan kekuatan industri nasional secara kuantitatif sehingga bisa langsung customize dengan masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja untuk mengidentifikasi industri apa, kuat di mana, dan kita dorong kemitraannya. Nah, secara khusus bagian dari kontribusi Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi pandemi, tentu langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kemampuan keamanan kesehatan kita, baik dalam bentuk mendorong kemandirian industri kesehatan, sangat banyak yang telah dilakukan. Dari tadi saya sudah sampaikan contoh, beberapa contoh di perusahaan dalam negeri, baik swasta maupun BUMN, sekarang sudah bisa memproduksi banyak hasil-hasil alat kesehatan maupun obat-obatan, dan sedang terus intensif mendorong riset dan penemuan vaksin sehingga bisa memberikan satu tingkat keamanan kesehatan yang jauh lebih strategis yang memang memanfaatkan masa pandemi ini, tapi untuk pembenahan dan reformasi dan bahkan transformasi industri Indonesia jauh lebih kuat lagi ke depannya di bidang kesehatan. Lalu tentu melakukan berbagai jenis kolaborasi dengan pihak internasional yang kita fasilitasi dengan matchmaking ataupun mendorong sinergi dengan perusahaan swasta dan BUMN di dalam negeri. Lalu berikutnya juga yang terus-menerus kami lakukan dan mulai menunjukkan hasil adalah kerjasama yang semakin erat dengan kementerian, lembaga, dan stakeholders terkait
sudah melakukan tentunya dengan Kementerian Perdagangan, dengan BKPM, dengan Bank Indonesia, dan baru saja tadi pagi Bu Menteri Luar Negeri dengan Bapak Menteri BUMN menandatangani MOU untuk mengawal dan mendorong langkah-langkah BUMN Go Global, baik merupakan bagian dari upaya ekspor promosi dan non-migas kita, maupun dalam bentuk jasa-jasa konstruksi maupun jasa keuangan lain yang dilakukan oleh BUMN-BUMN di mancanegara, maupun juga menjadi bagian dalam memperbaiki global value chain yang lebih lengkap bagi Indonesia, yang lagi-lagi dengan pendekatan yang strategis dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang muncul justru di tengah-tengah pandemi ini. Lalu tentu sejumlah perwakilan Indonesia di Asia, di Pasifik, di Afrika, di samping negara-negara tujuan utama yang sudah banyak melakukan kerjasama, meningkatkan intensitas kemitraan strategisnya yang terus-menerus dilakukan. Kemarin kami pun melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia, seluruh 34, untuk mendorong exposure ataupun pengenalan lebih baik dari potensi peluang investasi, peluang ekspor produk-produk unggulan dari masing-masing provinsi ini, yang juga kami akan lakukan berkolaborasi erat dengan stakeholders bisnis, dengan kerjasama dengan seluruh perwakilan terkait yang memiliki minat dan kecocokan dengan provinsi yang akan dipromosikan itu. Ini adalah juga suatu proposal yang penting, dan pada pertemuan virtual kemarin kami sampaikan kepada para pemerintah provinsi, Bapak-Bapak Gubernur, Bapak Ibu Wakil Gubernur, dan para eselon 1-2 yang hadir dalam pertemuan itu, bahwa sebenarnya dengan tidak bisa banyak melakukan perjalanan ke luar negeri, justru ada hikmahnya. Karena kalau melakukan promosi fisik luar negeri mungkin 1 tahun hanya bisa 2 kali, 3 kali, karena effort yang disiapkan besar, biayanya besar, logistiknya juga besar. Tapi dengan kesempatan melakukan virtual expo, melakukan kerjasama dengan e-commerce platform, online selling dan sebagainya, maka tidak terbatas frekuensi intensitas yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan seluruh provinsi yang ada. Keterbatasannya justru adalah kesiapan dari para provinsi itu sendiri untuk menyiapkan data, informasi yang spesifik, yang rinci, yang lengkap untuk bisa kita sampaikan ke internasional. Lanjut. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Menteri Luar Negeri atas paparan yang sangat komprehensif. Telah hadir juga dengan kita Pak Cecep selaku Ketua Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, dan dia sudah tadi menyampaikan komitmen dalam kesempatan briefing yang akan datang akan juga menyampaikan kepada rekan-rekan media sekalian kemajuan dari kinerja dari tim yang telah dibentuk ini, sehingga dengan demikian bisa diketahui publik. Sebelum kita masuk ke Q&A, saya akan mengundang dulu Pak Rizal untuk memberikan sharing bersama hal-hal yang terkait aktivitas atau kegiatan Menteri Luar Negeri yang perlu kita ketahui bersama. Terima kasih. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Pak Faizal. Dengan perkenan izin Pak Wamen, Pak Sekjen. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dari yang disampaikan oleh Pak Faizal tadi, kami diminta untuk sedikit mengupdate kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri selama setidaknya seminggu terakhir. Kalau boleh kami sampaikan dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, ada beberapa yang mungkin saya bisa highlight pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah yang terakhir yang saat ini sedang beliau lakukan. Saat ini beliau sedang menghadiri di saat yang sama jam 11 sampai jam 12 ini beliau sedang menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara mitra ke-17.
yaitu negaranya adalah Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sebagaimana teman-teman ketahui, MIKTA adalah sebuah organisasi atau sebuah kelompok Menteri Luar Negeri yang didirikan pada tahun 2013. Organisasi ini sangat sifatnya cair, informal, selalu menggunakan kesempatan pertemuan di sela-sela pertemuan besar. Yang kita ketahui, the uniqueness of kelompok ini adalah kalau kita lihat nature dari karakteristik dari beberapa negaranya adalah terdiri dari berbagai macam background, termasuk datang dari berbagai macam kawasan. Dua hal yang dibahas pada kesempatan pertemuan tingkat menteri pada siang hari ini adalah tentu pertama adalah bagaimana negara-negara MIKTA dapat memperkuat multilateralisme dalam menghadapi tantangan global saat ini, khususnya COVID-19. Isu yang kedua yang para menteri luar negeri MIKTA pada kesempatan siang hari ini akan membahas adalah bagaimana membawa MIKTA lebih visible atau lebih terlihat perannya dalam berkontribusi dalam menghadapi tantangan global dewasa ini. Khususnya lagi bahas kemungkinan adanya pertemuan pada tingkat leaders negara-negara MIKTA. Setidaknya ada 3 message utama yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana MIKTA dalam menghadapi tantangan global COVID yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, dampaknya bukan saja terkait dengan kesehatan, tapi juga terhadap ekonomi dunia saat ini adalah bisa menjadi sebuah kekuatan yang dalam tagline yang akan Ibu sampaikan adalah recover together, recover stronger. Nah, ini yang akan dibahas dan disuarakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada kesempatan pertemuan MIKTA pada siang hari ini. Yang kedua adalah temanya adalah relevansi daripada MIKTA itu sendiri, bagaimana MIKTA bisa deliver kepada kebutuhan rakyat yang yang dibutuhkan pada saat pandemi saat ini. Yang ketiga adalah bagaimana MIKTA bisa menjadi sebuah kekuatan atau apa yang kita sebut dengan positive force dalam kondisi global yang kita tahu di mana kondisi geopolitik pada kesempatan pada era pandemi ini sangat cukup mengkhawatirkan. Itu kira-kira hal-hal utama, message utama yang akan Ibu Menteri sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada satu pertemuan lagi, sebetulnya 2 tapi ini dalam satu paket, yaitu tanggal 14 yang lalu, sebagaimana mungkin teman-teman sudah ikuti di Twitter beliau bertemu dengan WHO reps di Indonesia, di mana memang secara reguler beliau bertemu dengan representasi dari WHO di Jakarta untuk membahas kondisi global pandemi dan bagaimana melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan upaya mengatasi pandemi itu sendiri. Ini adalah pertemuan reguler yang memang Ibu Menteri selalu lakukan untuk terus memantau dan membahas secara rinci perkembangan global, termasuk apa yang bisa Indonesia lakukan terkait dengan beberapa guideline yang disampaikan oleh WHO. Di pertemuan tadi, apa yang tadi Pak Wamen sampaikan saat peluncuran atau penandatanganan MOU dengan Menteri BUMN, Ibu Menteri juga sampaikan beliau kemarin hari Rabu yang lalu melakukan kunjungan kerja ke Bio Farma. Ini yang beliau lakukan pada hari Rabu kemarin adalah untuk mengecek secara langsung bagaimana kesiapan Indonesia dalam mempersiapkan tahap berikutnya dalam mengelola pandemi ini, yaitu penyediaan vaksin bagi rakyat Indonesia, yang dalam message yang selalu Ibu Menteri sampaikan adalah kita selalu membangun 2 jalur dalam pengembangan vaksin ini, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka panjang adalah tentu membangun kemandirian dengan pendirian konsorsium vaksin, dan yang kedua adalah kerjasama internasional. Disinilah peran Kementerian Luar Negeri bagaimana menjajaki sebanyak mungkin
dengan berbagai pihak internasional untuk bisa dengan segera menyediakan vaksin bagi rakyat Indonesia. Itu saja yang kami sampaikan Pak Faizal terkait dengan update beberapa kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faizal. Selanjutnya kami membuka forum tanya jawab, dan awal itu ada 2 pertanyaan terkait diplomasi ekonomi. Mungkin teman-teman Pak Wamen untuk merespon pertanyaan dari bisnis Indonesia, dan satunya lagi dari sisi monitor. Pertanyaannya dari bisnis Indonesia adalah dari kacamata Kemlu, apa sektor industri di Indonesia yang paling potensial dan visible untuk menarik investasi asing, dan negara mana saja yang menjadi prioritas. Sebenarnya begini melihatnya, dari kacamata industri tentu kita melihatnya keseluruhan. Jadi apakah industri primer, sekunder, sampai pun ke jasa dan kemudian teknologi. Karena kita memiliki semua, dan dengan pasar populasi yang begitu besar, tentu Indonesia bisa masuk dan memaksimalkan semua itu. Jadi kalau untuk cara pandang yang itu tidak ada perubahan. Nah, namun belakangan ini kan kita juga tahu, yang kita inginkan bukan sekedar untuk industri yang sifatnya ekspansif, tapi justru meningkatkan nilai tambah atau added value creation. Nah, ini yang kita sebut juga dengan istilah hilirisasi, sehingga proses peningkatan nilai tambah itu terjadi di Indonesia, kemudian kita bisa menggunakan untuk konsumsi dalam negeri maupun juga untuk ekspor. Jadi yang kedua adalah value added creation industry. Nah, yang barusan kami sampaikan termasuk contoh yang 8 itu adalah satu peluang baru yang pemerintah memberikan penekanan tinggi, karena justru terjadi suatu proses ataupun pengkajian ulang dari apa yang dianggap sebelumnya dianggap sebagai global value chain yang ideal. Yang saya sampaikan tadi, rantai pasok yang sepenuhnya hanya memperhitungkan efisiensi dan daya saing, dan kemudian menempatkan industrinya di situ. Nah, dengan adanya COVID-19, maka banyak perusahaan dan negara melihat cara pandang seperti itu sangat berisiko, dan terbukti pada saat lockdown, pada saat terjadi export restriction dari beberapa negara, kemudian seluruh negara di dunia ini seperti panik, kehilangan pasokan dari jumlah tertentu alat kesehatan, obat-obatan yang sangat penting justru di saat kondisi pandemi. Nah, jadi lesson learned dari seluruh proses ini adalah mari mendiversifikasi global value chain ini, tidak lagi bertumpuk pada satu negara, tapi melakukannya ke banyak atau beberapa negara. Nah, disinilah ada kesempatan baru, dan pemerintah dengan stakeholders swasta, BUMN, dan tentu para pengusaha di dalam negeri ingin menarik sebesar-besarnya peluang kesempatan untuk menarik investasi yang menjadi bagian dari global value chain yang kemudian berlokasi di Indonesia. Karena dengan demikian maka struktur industri yang ada di Indonesia menjadi lebih lengkap. Kita punya struktur di hulu yang berbasis kepada sumber daya alam yang memang besar. Kita memiliki kemudian nilai tambahnya dari tadi itu, dan kemudian sekarang kita memiliki juga bagian dari global value chain yang merupakan nilai tambah karena berbasis teknologi, berbasis inovasi, apakah itu industri elektronik, otomotif, dan sebagainya. Dan kita tetap memiliki industri hilir, dan juga kemudian didukung oleh kemampuan teknologi online, internet base, dan sebagainya. Maka from end to end Indonesia menjadi ekonomi yang lebih kuat dan lengkap. Keberadaan keseluruhan yang utuh itu tadi dan terintegrasi menjadi daya tarik yang sangat kuat, karena Indonesia akan menjadi pasar yang luar biasa besar dan dinamisnya. Dan kalau kita bisa dorong juga upaya kita bersama untuk tetap tumbuh positif pada tahun 2020 ini, maka saya rasa
di tengah-tengah pandemi yang berat ini justru Indonesia bisa mencatatkan suatu kinerja yang luar biasa yang tidak pernah kita capai di waktu yang lain, jauh lebih terlihat dari kacamata internasional. Jadi ada kesempatan yang muncul karena pandemi itu, lalu kita manfaatkan betul-betul menjadi suatu peluang, tapi juga harus segera kita buktikan dan tunjukkan bahwa di tengah pandemi pun Indonesia memiliki daya tahan dan stabilitas ekonomi yang kuat. Pertanyaan kedua dari Sydney Morning Herald adalah apa yang dilakukan pemerintah pusat terkait pembukaan travel corridor dan bagaimana menjamin keselamatan para wisatawan. Nah, berkaitan dengan ini, fokus bagi travel corridor pemerintah Indonesia adalah belum kepada para wisatawan, tapi utamakan di awal, di samping untuk kunjungan officials dan diplomat adalah untuk essential business atau para pelaku bisnis, investor yang memang memerlukan kunjungan secara fisik untuk bisa melaksanakan investasinya, operasionalisasi investasinya, atau kemudian melakukan perluasan dari langkah-langkah operasi di masing-masing bisnis. Jadi fokusnya pada hal itu, dan untuk memenuhi standar protokol kesehatan yang kuat, saat ini sudah dilakukan suatu pertukaran dan perkuatan dari protokol proses dari Indonesia dengan beberapa negara tertentu, dan kami sedang melakukan finalisasi untuk hal-hal tadi, dan mudah-mudahan kita bisa mulai melihat implementasi dari business essentials travel corridor dalam hitungan 1-2 minggu ke depan. Pada gilirannya nanti tentu kami akan mengupdate secara lebih spesifik dengan negara mana. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamendu atas jawaban atas dokumen yang disampaikan rekan-rekan media. Selanjutnya ada 7 pertanyaan terkait perlindungan warga, dan begitu saya mengundang Pak Yuda memberikan penjelasan. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Bapak Faisal, yang terhormat Bapak Wamendu, Bapak Sekjen, Bapak RT Kepala BDSP. Selamat siang teman-teman rekan-rekan media. Kami telah menerima sejumlah pertanyaan terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia. Kami mencoba melakukan klaster pertanyaan tersebut. Klaster pertama terkait dengan jamaah tabligh kita yang ada di India. Yang kedua terkait dengan kasus Minhati Madrais yang ada di Filipina Selatan. Yang ketiga terkait dengan kondisi pekerja migran kita yang ada di Saudi Arabia. Dan yang terakhir terkait dengan pelindungan ABK kita yang bekerja di kapal ikan milik RRI. Untuk update terkait dengan penanganan jamaah tabligh Indonesia yang ada di India, dapat kami sampaikan bahwa untuk mempercepat proses hukum telah diadakan pengadilan secara maraton pada tanggal 14 Juli, dimulai pada tanggal 14 Juli 2020. Prioritas pertama dilakukan kepada jamaah tabligh Indonesia yang berada di sekitar New Delhi. Pengadilan dilakukan secara virtual di 4 lokasi penampungan yang ada di sekitar New Delhi, dan dalam hal ini KBRI beserta pengacara yang sudah ditunjuk oleh KBRI melakukan pendampingan hukum di 4 titik tersebut untuk memastikan semua hak warga negara kita dapat terpenuhi dengan baik. Dapat kami sampaikan pada tanggal 14 Juli sudah disidangkan 150 warga negara Indonesia, lalu pada tanggal 14 Juli 150, tanggal 15 Juli 197, dan pada tanggal 16 Juli sebanyak 89 warga negara Indonesia. Dakwaan yang dikenakan antara lain terkait dengan pelanggaran visa, pelanggaran ketentuan kekarantinaan, dan pelanggaran terkait penanganan bencana. Mayoritas warga negara kita yang telah melalui proses hukum ini
mengajukan plea bargain, yaitu mengaku melakukan pelanggaran namun tidak ada niat atau itikat untuk melakukan pelanggaran tersebut. Keputusan hakim sampai saat ini masih ditunggu, namun berdasarkan rujukan beberapa kasus yang sudah dipersidangkan sebelumnya untuk jamaah tabligh yang berasal dari negara lain, rata-rata akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, KBRI kita di New Delhi serta KJRI kita di Mumbai akan memfasilitasi proses mekanisme repatriasi melalui mekanisme repatriasi mandiri jika seluruh proses hukum telah selesai. Dapat kami sampaikan juga pada saat yang bersamaan, KBRI juga mengupayakan agar jamaah tabligh Indonesia yang telah mendapat status bail dapat dikeluarkan dari penjara. Dan dalam hal ini pada tanggal 16 Juli, KBRI New Delhi telah berhasil mengupayakan 53 jamaah tabligh Indonesia untuk dikeluarkan dari penjara yang ada di Chennai untuk dapat tinggal di lokasi penampungan yang lebih baik sambil menunggu proses pengadilan. Yang kedua terkait dengan Min Hatimat Rais, kasus yang ada di Filipina Selatan, dapat kami sampaikan bahwa Min Hatimat Rais merupakan istri dari Omar Khayyam Komando Maute, pemimpin kelompok Maute yang tewas pada tahun 2017 pada saat serangan di Makawi. MM didakwa melanggar ketentuan Republic Act 9516, di mana proses pengadilannya telah dimulai pada tanggal 20 Maret 2018. MM didakwa telah memiliki bahan peledak. Selama proses pengadilan, MM telah didampingi oleh pengacara, dan pada tanggal 26 Juni 2020, hakim memutuskan untuk membebaskan MM karena kurangnya alat bukti, bukti tidak cukup untuk menuduh yang bersangkutan, serta surat penangkapan dibatalkan hakim karena identitas yang tidak sesuai. Saat ini Kementerian Luar Negeri beserta Kementerian Lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sedang membahas kebijakan terkait dengan pembebasan MM tersebut, termasuk KBRI kita di Manila serta KJRI kita di Davao juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat. Klaster yang ketiga terkait dengan kondisi pekerja migran Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Sebagaimana kita ketahui, memang situasi di Saudi Arabia saat ini relatif tinggi terkait dengan penyebaran COVID-19. Dapat kami sampaikan sesuai dengan situasi report WHO terakhir, terdapat 240.474 confirmed cases di Saudi Arabia, 2.671 kasus baru, dan 2.325 kasus kematian. Nah, terkait dengan warga negara kita yang ada di Saudi yang terkonfirmasi positif COVID-19, dapat kami sampaikan jumlahnya saat ini terdapat 185 orang, di mana 82 sedang dirawat, 52 sembuh, dan 51 meninggal dunia. Warga negara kita yang banyak terpapar COVID-19 adalah golongan pekerja migran kita yang bekerja di sektor domestik, juga sebagai supir dan perawat. Kasus COVID-19 yang menimpa warga negara kita mayoritas terjadi di wilayah Jeddah, Makkah, Madinah, dan Taif. Untuk kasus perawatan, dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi menanggung seluruh biaya perawatan bagi warga yang positif infeksi COVID, bahkan untuk yang undocumented juga tetap diberikan pelayanan tersebut. Dalam hal ini, KBRI dan KJRI terus melakukan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Saudi Arabia untuk melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif, antara lain menjaga physical distancing, menjaga kesehatan diri, kebersihan diri melalui rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga asupan makanan yang baik, serta menghubungi segera perwakilan RI jika mendapatkan kesulitan. Terakhir mengenai kasus ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan RRT, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana sudah kita tahu bersama,
Berdasarkan laporan dari pihak keluarga, otoritas penegak hukum Indonesia telah melakukan penahanan terhadap 2 kapal ikan RRT, Lu Huang Yu 117 dan Lu Huang Yuan Yu 118 pada tanggal 8 Juli 2020 di perairan teritorial Indonesia. Di atas kapal ditemukan 1 jenazah warga negara Indonesia, telah dilakukan proses otopsi dan ditemukan beberapa luka di tubuh jenazah. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Kepri, tindak lanjut dari penyelidikan tersebut telah ditahan 1 warga negara RRT yang bekerja sebagai supervisor di kapal Lu Huang Yuan Yu 118, dan dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah melakukan consular notification, pemberitahuan konsuleran mengenai penahanan tersebut kepada Kedutaan Besar RRT di Jakarta. Alasan penahanan adalah dugaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak penganiayaan terhadap ABK-W. Saat ini pihak Polri, pihak penyidik sedang menyelesaikan berkas perkara untuk segera disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Tentunya ini menjadi kepentingan bagi Indonesia dan juga kepentingan bagi RRT untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal tersebut yang menyebabkan kematian ABK warga negara Indonesia. Kita akan melihat proses hukum yang akan dijalani nanti dapat mengungkap hal tersebut. Terkait dengan permintaan Indonesia kepada otoritas RRT untuk menghadirkan saksi warga negara RRT pada kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang di kapal Longship 629, pihak Kemlu telah menyampaikan permintaan tersebut secara resmi kepada pihak RRT, dan hingga saat ini kami memang belum menerima respon tersebut. Nanti kita akan terus berkoordinasi dengan pihak RRT terkait dengan permintaan tersebut. Demikian Pak Faizazah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya saya akan mencoba merespon 2 pertanyaan yang disampaikan, satu oleh RRI, satunya lagi dari Voice of America. Dari RRI, presidensi Indonesia di DKPB akan dimulai Agustus mendatang. Apabila sudah diputuskan mekanisme pertemuan yang dilakukan jika pandemi COVID belum kunjung selesai bulan depan. Teman-teman sekalian, sejak bulan Maret mekanisme pertemuan di DKPB dilakukan secara virtual, dan dalam minggu ini sudah dicobakan untuk diadakan pertemuan secara terbatas, namun tidak di ruang atau di chamber UN Security Council, namun di UN di kosong chamber. Pertemuannya masih sangat terbatas fisikal, tapi juga dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi masih berproses, dan kita tentunya akan dikomunikasikan bila pada waktu nanti dimungkinkan untuk pertemuan di KPB 2 Agustus secara in person. Namun sejauh informasi yang kita peroleh dari perwakilan kita di New York, mungkin akan diterapkan mekanisme hybrid, ada pertemuan secara virtual dan juga meeting secara in person. Pertanyaan kedua dari Voice of America, Menlu AS Mike Pompeo 15 Juli memberi pernyataan soalnya AS menggunakan cara apapun untuk mencegah Tiongkok mengklaim wilayah Laut Cina Selatan pas menekan ASEAN dapat dilakukan Indonesia atas hal ini, dan apa yang akan dilakukan Indonesia di Laut Cina Selatan. Rekan-rekan sekalian, hal yang ditanyakan dan juga oleh banyak rekan media lainnya sudah ditanyakan di Ibu Menteri Luar Negeri kemarin saat di sana, dan dia sudah memberikan jawaban secara komprehensif. Saya hanya akan mengulangi sedikit saja dari apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Pada prinsipnya Indonesia tentunya mencermati perkembangan di Laut Cina Selatan, dan kita memberikan perhatian serius karena stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan penting, artinya tidak saja bagi negara-negara di kawasan, namun juga bagi negara-negara di dunia. Oleh karena itu, Indonesia terus menggarisbawahi arti penting negara-negara untuk menciptakan, ikut berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan, khususnya di Laut Cina Selatan. Dan dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah dengan menghormati hukum internasional, utamanya UNCLOS 1982. Rekan-rekan sekalian, kami dari semua yang telah merespon seluruh pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya mungkin atas waktu yang tersedia kita mengundang Pak Jajak untuk menambahkan penjelasan sedikit mengenai bisnis proses terkait tim percepatan pemulihan ekonomi yang dipimpin oleh Bapak Jajak Herawan. Saya silakan Pak Jajak. Izin Pak Wamen, terima kasih Pak Faizazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati.
Izin menambahkan mengenai TPPE atau Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi yang dibentuk di Kementerian Luar Negeri. Tim ini tentunya di bawah bimbingan dan arahan dari Ibu Menteri Luar Negeri dan Pak Wamenlu. Selain kami, yang menggawangi tim ini adalah Pak Destra Percaya, Dirjen Aspasaf, dan Pak Nguras Wajaya, Dirjen Amerop. Kami bertiga bersama-sama mencoba untuk menggawangi tim ini. Sesungguhnya tim ini boleh dikatakan sebagai bentuk evolusi dari tim Satgas COVID-19 yang ada di Kementerian Luar Negeri. Seperti teman-teman ketahui, pada saat pandemi dimulai, Kemlu membuat Satgas COVID-19 yang di dalamnya ada aspek kerjasama internasional. Pada saat pandemi berlangsung, ternyata kami melihat di balik pandemi ini ada sisi potensi yang perlu kita terus dorong. Dan potensi ini perlu kita raih bersama. Tentunya pada saat itu kita mulai dengan melihat adanya peluang di industri kesehatan, baik yang bersifat diagnostik, terapeutik maupun yang sifatnya vaksin. Dan ini potensinya sangat besar, sehingga tim ini bergerak cepat dan syukur alhamdulillah sebagaimana telah disampaikan Bu Menlu dan Pak Wamenlu, tim ini pun dapat mampu mendukung industri dalam negeri untuk terus berkreasi menjadi pemain global. Dari sini kita lihat potensi-potensi lain di balik pandemi ini bersama dengan BUMN, bersama dengan BKPM. Dari sisi itulah maka diputuskan membentuk tim yang disebut dengan Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya tim serupa nantinya akan coba diduplikasi oleh teman-teman kementerian lembaga lain, sehingga ada satu sinergi yang lebih utuh, lebih kokoh di antara dari berbagai kementerian lembaga yang ada. Tentunya tim ini tidak bersifat struktural. Tim ini kerjanya lentur, tim ini lebih menekankan kepada kecepatan proses, sehingga tidak ada sekat antara tim ini baik dengan Ibu Menlu maupun Pak Wamenlu, tidak terjebak dengan birokrasi. Demikian pula tim ini dalam berkomunikasi dengan kementerian lembaga sifatnya lebih cepat, informal, dan tidak struktural. Lebih kepada operasionalisasi yang ada di masing-masing kementerian lembaga, sehingga diharapkan dengan pola kerja seperti ini maka peluang yang ada dapat cepat kita raih bersama oleh pemerintah Indonesia, oleh pelaku usaha Indonesia. Kami tidak membatasi hanya kepada BUMN katakanlah, tetapi juga semua aktor usaha yang ada di Indonesia akan kita fasilitasi, termasuk khususnya UMKM. UMKM pun kita akan, tadi Pak Wamen sudah sampaikan, potensi-potensi daerah UMKM akan terus kita dorong bersama, kita bisa menjadi pemain global di tengah pandemi saat ini. Karena kita tahu bahwa UMKM adalah bagian dari penyangga ekonomi terbesar di Indonesia saat ini yang harus terus kita berdayakan. Intinya adalah sifat pekerjaan dari tim ini, timnya sangat kecil, tidak struktural, dan bekerja lentur. Itu saja mungkin Pak Wamen sebagai tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung acara press briefing pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan media sekalian. Kembali terima kasih kepada Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Rizal, dan Pak Ida yang sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.